Halo semuanya, selamat datang di video tanpa gambar. Video edukasi untuk seorang tunanetra. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang cara gimana sih untuk ngebeli handphone seorang tunanetra ya. Sebenarnya handphonenya sama aja sih, cuman ada tips-tips tertentu yang harus kamu ikutin supaya nggak salah beli dan malah harus ngebalikin lagi karena nggak nyaman dipakai guys. Nah, gimana tipsnya? Ikutin terus video ini sampai selesai ya guys. Disclaimer terlebih dahulu tapi guys, ini menurut pendapatku pribadi dan ini cara-cara yang udah pernah aku coba ya guys. Nah, trik-trik ini aku dapetin dari beberapa pengalaman pribadi ya guys. Jadi untuk kalian bebas lah ya, tetap mau beli handphone yang kayak gimana pun terserah kalian. Yang penting nyaman dan kalian pun ngerti cara makainya gitu guys. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya guys. Tips yang pertama adalah tonton review smartphone yang akan kalian beli. Misalnya nih, kalian pengen beli handphone dari brand Samsung misalnya. Ya udah kalian tonton aja dulu, kalian cek spesifikasinya, terus kalian cek review detailnya. Nah, untuk ngecek review sendiri jangan dari satu channel aja. Misalnya kalian nonton dari channel YouTube-nya si A misalnya. Nah, kalian harus nonton juga di channel B guys. Nyari lagi nih referensi. Kira-kira pembahasannya tuh sama nggak gitu kan. Nah, terus kira-kira speknya itu standar nggak sih sama pemakaian tunanetra. Nah, standarnya itu yang kayak gimana guys? Ini dia yang perlu kalian ketahui juga. Nah, standar untuk tunanetra itu sendiri guys, RAM ya. RAM minimal kalau menurutku sendiri 6 sampai 12 GB atau lebih. Nah, itu RAM-nya ya. Terus dari sisi prosesor. Prosesor itu apa? Itu mesin yang ngejalanin semua software yang ada di dalam handphone itu sendiri guys. Nah, seri berapa sih? Jadi prosesor itu yang di pasaran ada 3 jenis. Ada Qualcomm, ada Exynos, ada MediaTek. Nah, ada Kirin juga sih, ada 4 jenis sebenarnya. Cuma Huawei aku belum pernah coba ya. Tapi ketiga prosesor itu perlu banget kalian ketahui. Kalau dari uh, Snapdragon, minimal kalian beli dari seri-seri 6 guys. 6 misalnya nih 6 680 itu udah lumayan oke dah. Udah lumayan enak dipakai ya. Terus kalau bisa ya carilah yang 6 Gen 4 misalnya kan, atau 6 gen yang seri terbaru lah ya guys. Makanya kalian perlu ngecek review tadi. Nah, dari seri MediaTek carilah yang seri-seri Dimensity. Nah, itu enak tuh guys. Karena seri-seri Dimensity, seri-seri 6 Gen 4, Gen 1 sampai Gen 4 itu udah support sorry. Kalau dari seri 6 tadi kan itu Snapdragon tuh. Snapdragon 6 1 sampai 4 itu udah support 5G semua tuh. Nah, dari MediaTek itu ada namanya Dimensity. Dimensity ada mulai dari Dimensity 900 apa berapa ya? Ya intinya Dimensity 7000, 8000, 9000 tuh. Wah, itu kenceng-kenceng tuh. Atau 6000 Dimensity-nya ya, seri-seri 6, 7, 8, 9. Nah, itu. Itu Dimensity namanya. Atau dari Helio G. Helio G lihat dulu, kalian dengar-dengar dulu Helio G berapa yang dia pakai. Kalau Helio G triple 9 atau Helio G 100, kok triple 9, Helio G 99 atau tipe Helio G 100, oke lah guys, bisa kalian kalian pakai tuh. Itu guys. Nah, selanjutnya UI-nya guys. UI itu apa sih? UI itu tampilan si handphonenya itu sendiri guys. Nah, UI yang menurutku enak banget dipakai itu hanya 3. Ada 2 ding. Kalau untuk Android ya. Ini kita ngebahas Android aja dulu. Untuk Android. Android UI yang paling enak untuk dipakai itu ada 2. Ada One UI-nya Samsung, ada HyperOS-nya punya Xiaomi yang sekarang ya. Itu enak banget dipakai. Nah, untuk Xiaomi
Yang itu kan ada dua tuh, Xiaomi, ada Xiaomi aja, ada Redmi. Nah, Redmi kalian mau beli yang harganya 1 juta ke atas sampai 5 juta ke atas itu menurutku udah lumayan enak-enak sih guys. Nah gitu. Terus untuk Samsung sendiri ya dari kelas 1 juta sampai seterusnya tuh makin tinggi harganya yang makin enak dipakai gitu guys. Itu ya. Nah, yang selanjutnya nih guys. Kalau aku pribadi standar handphone itu baru cocok sama seorang tunanetra kalau misalnya kameranya juga support. Misal nih, kayaknya punyanya Samsung. Kalau kita motret pakai kamera depan, terus plus kita aktifin talkback ya, pembaca layarnya, kita arahin ke muka, dia akan ada keterangan satu wajah terdeteksi dan berada di tengah layar. Nah, itu baru cocok untuk kita dipakai guys. Nah, Xiaomi ada juga tuh. Xiaomi dia ngomong juga kameranya satu wajah terdeteksi dan berada di tengah bingkai katanya. Keren tuh pokoknya ya. Oke. Terus menu-menunya banyak yang kebaca. Jarang ditemukan tombol-tombol tak berlabel atau yang tidak ada tulisannya atau yang nggak dibaca sama pembaca layar. Nah, kedua syarat ini udah dipenuhi sama Samsung dan Xiaomi baru dipenuhi. Tapi OVO, Vivo sejauh yang aku pernah make itu nggak sepenuhnya, belum sepenuhnya bisa diakses. Maksudnya hampir berapa ya? Kalau dikasih nilai sih, kalau OVO, Vivo itu sekitar 60%, 70% bisa diakses. Nah, Samsung, Xiaomi itu hampir 80% bisa diakses, guys. Gitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Gimana kalau misalnya aku beli Apple atau iPhone? iPhone, teman-teman, kalau mau beli iPhone yang baru, ya udahlah kalau yang terbaru-baru ini RAM internalnya udah gede-gede ya. Terus juga baterainya udah pada awet nih. Nah, terus untuk yang oh ya lupa aku. Terus perlu juga kalian tadi ya cek review di handphone mana aja yang kalian mau beli. Terus ketahui baterainya berapa. Terus kameranya apa gitu ya. Oke sebenarnya kamera nggak usah lah ya, nggak ngaruh ya sebenarnya. Desain juga nggak ngaruh, layar juga nggak ngaruh. Cuma kalau kalian bisa beli spek yang paling bagus ya udah kenapa enggak gitu kan kalau duitnya cukup gitu guys. Nah untuk Apple tadi minimal kalian kalau mau beli iPhone itu belilah yang seri-seri 13 sampai seterusnya gitu guys. Kalau duitnya mentok di 13 ya udah beli yang 13. Kalau ada lebih beli yang lebih gitu guys. Tapi usahain cari yang internalnya 256 gitu guys. Nah, untuk Android dan sebagainya kalau mentok-mentoknya adanya uangnya cukup buat beli 128 ya udah beli 128 aja guys. Gitu. Oke, kesimpulan dari segalanya ini yang pertama sering-sering cek review guys. Intinya cek review supaya kalian tahu spesifikasi handphone yang kalian mau beli itu yang kayak gimana gitu ya. Yang kedua, tentukan pilihan mau handphone apa. Terus jenisnya mau dari yang harga murah atau harga yang paling mahal ya guys. Nah, yang ketiga terakhir nih, yang paling penting. Hitung kondisi keuangan kalian. Kalau misalnya keuangan kalian cukup yang memadai, nggak bakal membahayakan kehidupan kalian ke depan, ya udah beli aja guys. Gitu. Kalau Sultan mah nggak usah mikirin. Mau beli harga 30 juta pun hajar. Gitu guys. Karena duitnya nggak habis-habis, no limit ya. Kalau kita ya butuh apa namanya? Butuh pemikiran dan butuh perjalanan untuk ngumpulin si budget untuk ngebeli si handphonenya itu sendiri ya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau terdapat kesalah-salahan di sana sini dalam pengucapan baik itu dalam penyampaian juga ya. Gitu, mohon maaf banget guys. Ya guys, mohon bantu-bantu share ya guys. Like video ini kalau kamu suka dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman semua banyak dapat
ilmunya guys. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini ya, karena aku juga baru belajar nih bikin yang kayak gini nih. Kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, tulis di kolom komen ya guys. Kalau misalnya ada video-video terbaru yang akan kita buat, maka aku akan coba buatin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya atau di part berikutnya. Bye bye.